Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan kita diskusi dengan santai. Anda bertanya, Islam menjawab, anjay. Habis itu kalau Islam bertanya, nah kan pasti kembali papi. Kalau Anda bertanya, dua gundul menjawab. Kalau Islam bertanya, kalau dua gundul bertanya, oten putar-putar. Pasti. Putar-putar. Bukankah juga kepada orang yang duduk di atas tembok yang memakan, nah ini ya ada nih bang, memakan tai, ini ada nih tai. Nah ini ada tai, tuh kan, tai kan, tai betul. Nah lari dia. Hilang dia. Salah room dia. Tuhan kirimkan orang-orang, Tuhan kasih saya gift, Tuhan Yesus. Minta apa, Abangku Darabel? Minta gift, Tuhan Yesus. Jadi Anda ini penyembah mayat. Haleluya. Ada datanya, kami nggak ada. Mana ada data mayat Nabi Muhammad? Nggak ada, kami menyembah. Kalau kamu ada mayat Tuhan Yesus. Haleluya. Kwek. Masih mau kau jadi murtadin? Masih mau kau jadi murtad? Dia tidak dapat dilihat, tidak dapat dijangkau oleh mata. Dia tidak serupa dengan makhluk. Dia sama pemberi rizki. Tanya orang Kristen bagaimana? Tidak mati. Panggil orang Kristen, bagaimana Tuhanmu? Lahir, jadi bayi, jadi manusia, dipukuli, ditombak, ditangkap, ditempeleng, dikutuk, dibunuh. Selesai. Diludahin. Selesai. Diludahin. Begitu. Bukan kau, kan mereka ini papi, mereka ini kan begini. Kalau Yahudi itu kan dari jalur Ishak. Benar kan? Kalau Islam dari jalur Ismail. Kristen ini keluar jalur. Makanya kitabnya orang Yahudi diambil, Tuhannya orang Islam diambil. Orang Islam diambil. Itu. Jadi Tuhannya kan dongo, dari surga turun ke bumi, merubah air jadi anggur. Berubah air jadi anggur, udah itu mati 3 hari, bangkit makan ikan goreng, balik lagi ke surga. Ngapain? Kan dongo, nggak ada kerjaan. Allah itu siapa menurut Yesus? Allah itu adalah Tuhan atau Bapa. Tuhan. Allah itu adalah Tuhan menurut Yesus. Menurut Pak Yudi, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan yang bagian berarti dari Allah ada berapa Bapa. Tuhan? Berarti ada berapa Tuhan? Ada 2 Tuhan di situ. 2 Tuhan. Berarti Kristen punya 2 Tuhan, betul? Ya kenapa enggak? Karena beda pemikiran kami. Kalau di Islam kan Tuhan. Boleh enggak? Iya silakan. Jangan ngopi lah. Silakan. Ajaran. Ya gimana Bu? Ada yang mau kita bahas gimana? Silakan. Enggak apa-apa. Kalau untuk Ibu karena kebetulan otomatis aku naik, biar jangan kamu kira Koten nggak berani naik. Siap Bu. Iya sabar Bu. Kebetulan saya sama Papi Gembala ini adalah spesialis janda Kristus juga kan. Silakan. Apa permasalahannya Bu? Silakan. Spesialis apa kamu? Janda Kristus? Iya, Papi Gembala bukan saya Bu. Papi Gembala Bu. Papi Gembala. Saya kamu bilang tadi. Saya dan Papi Gembala. Saya kalau ngomong. Nah ada Papi Gembala. Papi nanti naik Papi ya. Siapa Pak Regar mau diskusi katanya. Mau diskusi santai. Regar tadi itu. Dia DM saya tadi soalnya. Kang Mas Islam Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas. Ya. Islam Kristen Kang. Kristen Bang. Silakan open cam Kang Mas. Kita santai-santai Kang Mas ya. Kalau kita santai-santai Bang. Walaupun kita berbeda tapi kita masih bisa. Orang baru ini belum ada. Mana ada nih, belum ada kan? Oh iya belum bisa Kang Mas. Bisa nih, masih baru kita Bang. Kita Kristen juga masih baru. Oh kalau begitu mungkin Kang Mas ini ngobrol sama saya punya guru ini ya. Kang Mas ngobrol sama dia silakan. Sambil menunggu Pak Regar datang. Teman-teman kita sambil menunggu Pak Regar datang.
Silakan Papi. Kang Mas katanya belum bisa open cam. Oke, iya saya juga ini lagi ini ada tamu juga, ada pelayanan, ada pendeta mau belajar. jadi saya udah 2 hari nih pas loading sesak ini kan, pelayanan firman ya kan, jadi suara agak sesak gitu sedikit. Nggak apa-apa, silakan. Silakan Pak siapa Kang Mas ini sebagai seorang Kristen ya? Katolik atau apa ini Pak? Atau Protestan? Saya GKJ Pak, Gereja Kristen Jawa. Oh, nggih. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan apa gimana, Pak? Saya mau belajar. Mau belajar? Iya, saya belajar ke sana kemari. Oh, gampang kok, Pak. Gampang, tanya aja Yesus langsung. Siapa Tuhan langit dan bumi, Pak? Nggak usah ke saya. Tanya langsung aja Yesus. Tuhan langit dan bumi. Iya. Tuhan langit bumi ya Allah tuh. Oh, bukan Yesus. Yesus kok. Yesus kan ada jasmani, ada badannya, Pak. Oh, jadi menurut Anda Yesus bukan Tuhan? Yesus itu Tuhan pada rohnya, Pak. Di mana itu? Yesus Tuhan pada rohnya? Ya di situ lah orang dia pada waktu mau lahir itu kan sudah disebutkan bahwa jasmaninya itu biasa saja, manusia biasa saja dia itu jasmaninya. Iya, di mana tertulis di mana bahwa Yesus Jadi itu Alkitab rohnya Pak, masa aja yang- di Alkitab lah, masa di buku-buku. Ya, saya ini pembaca kitab, Pak. Saya ini pembaca. Nah, kalau pembaca Saya juga Alkitab masa pencari Bapak nggak tahu yang saya katakan tadi? Bapak pasti tahu. Nah, iya. dong. Kayaknya nggak ada deh, nggak ada. Ada. Memang ada Pastor Rudi, Ada. bahwa Yesus itu rohnya yang Tuhan. Nggak ada, Pak. Kalau ada saya, kalau ada baptis saja saya, Pak. Kalau ada, kalau ada saya kawin lagi. Terima kasih, Pak Haji. Kalau Bapak Terima kasih, Pak Haji. secara membacanya, Bapak secara benar membacanya pasti ada, Pak. Pasti ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya nggak ada itu karena Tidak ada. interpretasinya artinya interpretasi Bapak belum nyampe. Coba Bapak cari, kalau ada di Bibel saya bakar rumah saya sekarang, Pak. Nah, jangan ngomong kalau- begitu nanti begitu. sabar, Pak Kang Mas. Kalau memang beneran begitu ada- Anda pasti ngeles, ya kan? sabar. Kalau beneran bisa nanti Anda ngeles pasti, nggak usah ngomong. Gini, yang Kang Mas, begitu. Kang Mas, Oh, kita kan- gitulah. Gini Pak Kang Mas. Ayo kita coba kan pakai argumen saja dong, jangan pakai argumen, coba diuji dengan argumen, Pak. Diuji dengan argumen, silakan. Enggak, sampean tadi bawa data bahwa Yesus itu rohnya yang Tuhan. Itu di mana gitu loh. Ya di Alkitab, masa di komik Kopeng Hu. Di mana datanya gitu loh. Ada di Alkitab, bacalah dari Kejadian sampai Wahyu, nanti akan mendapatkan konteksnya. Astagfirullahaladzim. Jadi kejawen ini, Papi. Dia menyamar, dia kejawen. Jauh Yang ini, namanya menyamar. Alkitab itu, yang namanya Alkitab itu bukan Al-Quran. Beda, kalau Al-Quran itu bisa ayat per ayat, turun satu ayat untuk mendalilkan sesuatu. Iya, di mana tertulis Pak Ya di Kang seluruh Alkitab, Pak, Mas? tersebar di seluruh Alkitab, Pak, karena namanya konteks, Pak, bukan dalil seperti Quran. Anda pernah baca Bible nggak? Ya sering dong. Oke, sering, baik. Kalau abang Mas ini sering, saya mau nanya satu ayat aja. Ya, Untuk memperoleh hidup kekal itu Untuk memperoleh hidup kekal itu mengenal Tuhan yang satu-satunya itu siapa? Bapak atau Yesus? Bapak Makasih. dong. Bapak dong. Berarti Tuhan yang benar itu Bapak. Nah, ini yang salah tadi kan sudah saya katakan. Ini Yesus itu mulai. ada jasmani, Mulai. ada rohnya. Ya. Anda tadi bisa mikir nggak? Tadi kan nyambung dengan yang tadi yang Mulai. saya katakan tadi ya. Nah, Mulai. gitulah mulailah ini nggak ngerti, mulai nggak nyampe. Tadi kan sudah saya katakan yang disebut Allah atau Tuhan pada diri Yesus kan roh yang bekerjanya yaitu Bapa. Di mana itu tertulis? Di Alkitab, masa di Kopeng Hu. Ya di mana? Ya di Alkitab, Pak. Ya, Alkitab itu kontekstual, Pak, bukan seperti Quran satu ayat turun Di mendalilkan mana sesuatu. konteksnya? Bukan. Di mana? Ya, di konteks itu sepanjang Alkitab itu, Pak, bukan. Oh, sepanjang. Kau potong-potong. pikir jalan Nah, sepanjang. di sepanjang Alkitab di Oke. perjanjian baru dong. Saya ulang, Mas. Oke, silahkan. Kalau kita mau mendapat kerajaan sorga, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa atau Yesus. Bapak.
Oh, berarti bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Nah, kan diulang lagi kan, coba Itu buka kan pikiran. mulai. Ya. Nah, ini mulai Mulai. keluar nih. Tadi kan sudah saya Nah. katakan, Yesus itu ada jasmani, ada rohani. Yang disebut Yesus itu ada jasmaninya, itu manusia sepenuhnya, anak manusia. Iki angel iki. Dipakai oleh Angel Bapa iki. yang roh tadi itu. Bapa itu roh. Wes angel. Ya angel, orang Anda akalnya cuma sejengkal. Lah ikut sampean gak berdasarkan data loh, berdasarkan congur loh. Bapak nggak usah pakai data pun dari pikiranmu aja udah nggak. Bapak itu roh, Pak. Yang namanya Yesus itu kan ada jasmani. Bagaimana bisa dijadikan satu? Nah, Keduanya jadi itu antara ada roh dan sabar, antara roh dan jasad yang mana yang Tuhan? Ya roh dong, Pak. Yang namanya Tuhan itu kan roh, Pak, bukan jasad. Berarti apa? jasadnya Yesus bukan Tuhan. Ya bukan manusia biasa, itu jelas manusia biasa. Manusia. Kalau Yesus manusia biasa, berarti dia Tuhan. Gimana sih? Yang Ya. Tuhan itu Bapa, Pak. Jadi Bapa itu menggunakan jasmani anak Maria, kemudian disebut Yesus. Jadi Tuhan saya Itu. sampean iki sopo? Ya Bapa dong. Berarti bukan Yesus. Pak, Yesus itu ada jasmani, ada rohani. Yang mana? Ya? Makanya jangan terlalu iki sampean Pak, ya. Mas, Yang namanya angel iki lho. itu ada jasmani, ada roh yang bekerja pada dirinya. Saya nggak nanya jasmani, roh, daging, jeroan, tulang, nggak nanya. Ya Tuhan Yesus tidak sampean, bisa ini diabaikan. sopo? Yesus itu tidak bisa diabaikan. Ada roh yang bekerja pada dirinya, Dudul. Tahu, saya juga begitu. Nah, ada kalau tahu roh. kenapa dari tadi menyangkal, orang udah tahu kok nyangkal. Nah, pertanyaan saya, Tuhan Anda yang satu-satunya itu Bapa atau Yesus? Pak, Bapak itu roh, Yesus itu jasmani. Bagaimana bisa mulai. disatukan? Wes, Wah, mulai kan? Mulai kan? Loh, Sampeyan ini Loh, ngerti aku dan nggak? Bapak adalah itu satu. roh. Aku dan Bapak itu adalah roh. satu, kok satu. Sementara jasmani Yesus itu jelas-jelas materialistik duniawi. Kok Anda bandingkan mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Itu kan dudung, Pak. Tidak setara, satunya roh, satunya jasad, kok bisa dibandingkan? Bagaimana Oke. sih? Jadi Tuhan Mikir Anda dikit. Yesus atau Bapa? Dalah, Tuhan itu Pak, yang namanya Tuhan itu roh. Sekarang Yesus itu roh apa bukan? Yesus itu jasad apa roh? Berarti oke, berarti Tuhan itu roh, yaitu Bapa. Betul. Berarti Betul. Yesus bukan Tuhan. Nah, dari tadi saya ulang Nah. ke 6 kalinya, yang nomor 6 ya, nomor 6 ya. Yang disebut dengan Yesus itu adalah jasmani anak Maria yang sedang dipergunakan oleh Allah, oleh Bapa. Ini yang ke-6 nih, silahkan, ayo. Jadi makanya saya katakan, Angel lagi, ya angel angel lah, lagi, Bang. makanya Ini nggak udah usah parah ngeles, lagi. nggak usah ngeles. Yesus bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Nah, sekarang saya tanya nih, tadi sudah saya katakan ada jasmani, ada rohani. Jadi yang mana yang kamu maksud dengan Yesus, yang jasmani atau rohaninya? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Nah, ingat yang namanya Tuhan itu roh kan, maka yang disebut Yesus itu jasmaninya adalah manusia sepenuhnya, roh yang bekerja pada dirinya, itulah yang disebut Tuhan. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, kan Astagfirullah. dulu lagi kan. Tadi kan saya bilang Yesus itu dua komponen, Bro. Yesus itu jasmani sama rohani. Hah? Sama seperti kamu nih, ada jasmani, ada rohani. Kalau kamu bilang Yesus itu ada jasmani dan rohani, kenapa ketakutan begitu? Ya. Ketakutan. Meleset, Jadi- mulai meleset. Akalmu nggak nyampe dulu. Astagfirullahaladzim. Inilah ajaran yang Elek, teman-teman les. akal-akalan gitu loh. Nggak. Ditanya di mana dalilnya di dalam tubuh Yesus itu ada tuh ketuhanan, tidak ada, katanya disuruh nyari. Ya salam. Bos angel lagi. Sakit loh perut saya Bang Loding dari kemarin loh. Aduh, macam-macam ini oten ini. Macam-macam mereka. Iya. Tadi lagi terserah. Ada lagi untuk memperoleh hidup yang kekal. Terserah. Astagfirullah. Bless Islam Kristen. Ya, selamat sore, loading. Tapi gembala. Ya, selamat sore. Ya, Bisa selamat sore, open Bang. camp, Bisa open please. camp, Bang. Ya, nggak bisa. Oh, nah, bisa. Gimana Papi? Silakan saya Nah, serahkan kepada papi kan tidak on cam, tidak perlu saya on cam. Dan memang saya tidak Oh, on Papi cam. biasa open camp. Saya biasa open open camp camp. beliau. Tapi Ini untuk saya hari open ini Ya, barusan kan dia tidak on cam. Ini kan berapa menit dia tidak on cam.
Oh, terserah Papi. Sudah ada Kita kuasa cari itu, yang Papi. lain aja lah, yang mencari kebenaran gitu loh. Yang lain aja deh. Iya, betul. Ada Pak Valentino di bawah mungkin ya. Malu mungkin, agak jelek mungkin. Coba saya undang dia buka kamera atau tidak. Kalau dia tidak buka kamera baru kita. Silakan Itu Pak, salah. Pak please buka kamera. Pak. Silakan. Itu Papi itu ganteng sekali itu kan. Banyak Gak wartawan usah, habis saya diskusi sama nggak pendeta itu. Saya nggak buka kamera, saya lagi di Ya sudah Pak, kalau nggak buka kamera buka celana saja. Open Ya, cam Valentino. biar enak. Masa kalian Papi biasa open cam? Mana Ya, ada Valentino? Valentino. Halo Valentino. Halo, selamat sore Pak Valentino. Kenapa Selamat debat-debat? Ini buka kamera Pak. Ya, Ya, silakan Papi. Ya, selamat jumpa Pak Valentino, salam kenal ya. Anda sebagai seorang Kristen atau Katolik? yo. Katolik. Oh, Katolik. Silakan. Ada yang mau disampaikan, atau mau ya curhat-curhat sedikit atau mau diskusi? Silakan Bang. Karena ini adalah room lintas iman Bang ya. Ini adalah room diskusi lintas iman. Ya itu dulu ya. Room mencari kebenaran, bukan pembenaran. Dan juga adalah room ganti Tuhan dan mengurangi Tuhan dari 3 jadi 1. Nggak apa-apa. Seperti itu. Kira-kira. Silakan. Saya cuma mau gini aja Bang, terkait dengan agama kita nih. Curhat lah hitungannya bisa mungkin ya. Gimana saya Pak ini Saloni? Boleh curhat? Agamanya Katolik. Ya, silakan Pak. Silakan Pak, silakan. Ini saya ini kan agamanya Katolik. Jadi saya sering juga nonton si Edi sama si siapa? Yang host juga tuh. Si Pipi juga itu sama si Zuma tuh. Jadi banyak perdebatan situ terkait dengan air kencing unta. Itu gimana tuh Bang? Tanyalah mereka Bang. Kalau kencing onta, kalau abang mau minta aja sama Bang Sumat. Kalau saya sih enggak Bang. Silakan. Kalau Enggak, abang mau tanya aja. Apa maksud saya penjelasan terkait dengan meminum air kencing unta tuh maksudnya gimana tuh Bang? Ya Kan tanya kita aja nih sama penasaran Bang nih, Sumat Bang. hanya mau Tanya aja sama onta Bang. Saya lagi tidak membahas di sini, lagi membahas tentang Tuhan. Kalau masalah itu tidak, kalau Ya. abang mau silakan aja, gampang kok Bang. Ya. Karena nanti Ya, bahaya, terkait abang dengan- juga bahaya karena di Bibel abang juga tai juga itu loh. Ada tai orang makan tai loh. Tapi saya nggak akan kesana. Bahaya. Iya. Nanti kayak jadi kumasak. coba dia. tunjukkan Gitu, Bible-nya, Bang. Bible-nya Bang, Bible-nya dulu. Oh, Hah? itu kan Bible. Yang tai itu Papi. Oh mau tai. Di mana Ya. datanya itu Papi? Langsung aja barangkali ya. Langsung aja saya rekamkan ya. Dialog saya kemarin karena ini bahaya Bang. Kita Anda membahas masalah itu riskan karena teman-teman Kristen itu ada kemarin ya sampai Yesus itu juga makan tai Bang. Ini benar ya? Saudara, ya? Bluetooth connected. Oke, kita dengarkan ya. Ini nggak boleh menghujat ya. coba. Nih. Oke, disimak ya Bang ya. Oke. Ya. Ya teman-teman boleh ya. Ini tidak boleh menghujat ya. Kita mulai ya. Jangan terlalu anti kepada tai, sebab tanpa tai tidak bisa hidup. Gereja tai. Gereja tai. Jadi tanpa tai seseorang tidak pernah bisa hidup. Sakit perut. Ada kan di sini yang tidak tai, ada siapa di sini orang yang tidak tai. Itu kata siapa Ada Bang? tak di sini orang yang tidak tai. Pertanyaan begini. Ini Pertanyaan begini. kalau tiap hari mengeluarkan tai. menajiskan. Ini gara-gara Artinya, Oke. karena ada pemakan tiap hari tai. Oke. Baik, izin Kumasa, saya mau nanya. Karena setiap manusia, karena kita kan bela tai berarti makan tai kan gitu ya? Ya. Oke, nah sekarang saya tanya, Yesus ini makan tai juga nggak?
Dia makan tai. Itu penjelasan siapa? Tidak. Ah? Oh ini Kristen ini bang, ini Kristen Pendeta ini. Gumasak. Pendeta Gumasak. Pendeta Gumasak. Cari saja Secara pendeta Bible-nya Gumasak. ada tadi. Bisa nggak cari? Ada secara Bible-nya? Bible ada. Ada. Ya, di mana? Di mana? Sabar, Di mana? Kita jangan katanya sabar. Saya sabar. sabar ya. Jadi Ada Islam bang itu ya. berbicara itu ada dalil Pak. Ya. Gitu. Mungkin di gereja jarang dibaca Papi, makanya dia bersyukur naik ke kita di sini Papi. Kita buka gitu. Itu. Karena di gereja kalau menjelaskan Pak Valentino tergantung puluh-puluh ya. Oke, Oh, sabar udah ya. gini aja ya Bang. Saya susah juga mau ini juga. Sabar. Ada anak Iya, Sabar, sabar, baca Bang. datanya. Iya, baca dulu. Sabar. Sabar, bentar dulu. Iya. Sabar bang ya. Ya. Sabar. Saya habis satu lobby. Meminum kencingnya itu di mana Pak Saron ya? Sabar dulu ya. Raja-raja kalau tidak salah itu minum Sabar. kincin dan makan kayunya. Ah ini ya. Nih, coba dibaca di 2 Raja-Raja 18 ya teman-teman ya. Kita buka ya, izin ya. Ini tidak boleh menghujat ya teman-teman ya. Kita buka ya. Oke. Ada datanya bang ya. Oke kita buka ya. Apa Valentino kemana ini tadi ya? Nih ya. Tetapi juru minuman agung berkata kepada mereka, adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja, bukankah juga kepada orang yang duduk di atas tembok yang memakan? Nah ini ada nih bang, memakan tai ini ada nih tai. Nah ini ada tai, tuh kan, tai kan, tai betul. Nah lari dia. Hilang dia. Salah Hilang dia. Salah room dia. Kabur. Padahal Kau tanya kincing onta, tanya kepada orang yang minum. Kenapa tanya saya sama Pak Gembala? Padahal gini Pak Saronik, dari bawah dia udah ancang-ancang nih. Oh, saya tanya ini pasti Iya. nggak bisa jawab. Udah di bawah dia. Kita itu tidak mau ke arah-arah begitu kalau tidak banyak. Coba contohnya, mereka mengatakan Islam menyembah batu. Kenapa kita menyembah batu? Karena kalian mencium batu. Padahal jelas tertulis di kisah para rasul itu Yesus adalah batu. Tapi mana ada kita bawa ke situ kan? Karena kita tahu. Ini kalau tanya kincing onta sama kita, tanyalah sama orang yang minum. Sabar ya. Oke. Laure. Terjun bebas. Ya, Laure. Islam Assalamualaikum. Kristen Laure. Oh, waalaikumsalam. Ya, gimana Bang? Warahmatullah. Ada yang mau disampaikan? Saya Muslim Bang dari Medan. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Biar kita ganti Saya- organ lagi Bang. Saya cuma mau nanya aja, mau sedikit cerita lah. Di sini kita mau diskusi dulu Pak. Kita durasi waktu kan? Bang Loding, Ya, saya nanti kan kalau nanya-nanya nanti. fans Bang Loding sama Bang Gembala ini. Amin. Makasih. Pak. Amin bang. Ini guru-guru kita ini kan. Siap. Cuma pesan aja maju terus pantang mundur ya guru-guru ya. Amin. Siap, Kalau Pak. udah yang dua Makasih ini banyak, masuk, ya. aku semangat aku Bang. Masa saya kan makan tai bang. Masuk aku kan berantem Bang. Oke bang Kura, bang ya, Leko ya, sehat Oke. selalu keluarga ya. Siap, Bang. Ya, Oke. siap selalu, Bang, ya. Raja Maaf, oke Guru. bang, siap abangku berkah Oke. ya. Waalaikumsalam. Terima kasih bang. Lah ya kalau muslim Bang. ya. Ya. Iya, tadi Bang Regar dia pas rungkat tadi dia DM saya, dia bilang Bang kenapa putus? Saya bilang saya kena pembatasan, sekalian mau apa? Sholat dulu toh. Nah tiba-tiba dia bilang live lagi Bang sebelum saya pulang biar kita diskusi. Oh, Pak Rega. Makanya saya live ini saya tunggu dia biar sama Papi diskusinya baik orangnya itu. Saya bilang saya percaya Yesus, terus dia bilang kalau kamu percaya Yesus, kenapa kamu masih Islam? Saya bilang nanti kita kaji Pak.
Dia bilang oke kalau begitu live sudah. Ini saya tunggu-tunggu dia ini. Oh ya, mudah-mudahan lah ya teman-teman ya. Iya. Ya masih panjang kok sebelum maghrib ya, masih ada pelayanan ya 2 jam lah ya, 1,5 jam ya. 2 jam masih ada. Ya. Ya. Tadi lucu tadi Pak yang saya tanya pendeta sudah pusing. Terserah lah mau percaya sebagai apa. Yang penting selamat. Terserah. Saya bilang kalau ada videonya, Apa, kalau Jimmy? ada Jimmy rekamannya itu enak loh. Jimmy Lift naik. Jimmy. Ada kita punya pasien dulu Papi. Iya, Jimmy dia Lift durasi naik, itu. Jimmy Lift. Bagus sih dia durasi ya kan. Buat durasi lah. Tapi Papi tidak rekam tadi, Kak. Mungkin ada netizen yang rekam tadi 2 legian. Sing lain. Udah putus asa Jadi dia. percaya kepada anaknya sebagai apa? Terserah. Yang penting percaya. Yang penting percaya gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 2 gunung kalau turun itu berserak teman-teman. Makanya kenapa kalau saya sama Papi kalau live itu konten itu kalau yang naik rata-rata modal nekat sama modal nyawa. Tadi itu dia sudah bangga itu. Tapi begini, Nah, ini- begini teman-teman, begini. Saya minta juga cuman bantu teman-teman ya. Kalau kita lagi di Komal Oten, ya kalau ada 1 mawar, 2 mawar kirim aja ke hostnya gitu loh. Itu bentuk terima kasih juga karena kan biar ini juga sebagai dakwah ya Bang Loding ya. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Jadi kita juga enak di atas gitu kan. Entah itu 1, 2 ya kan. Mama mau kasih 5 kali aja mawarnya, mawar 1, 2 gitu, nggak apa-apa. Biar kita kasih goncang kan. Gitu. Rata-rata mereka ini kalau masalah Bibel itu berbeda-beda Papi ya. Ya Allah ya Rabbi. Berbeda. Tadi saya pas siapa? Pas Sapru bilang Tuhannya 2. Gue bingung dia kan. Ayo Pak Pendeta bilang itu terserah dia. Itu terserah dia, paham dia itu. Pertama semangat bertanya kan, ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub. Pertama semangat dipaparkan, langsung silakan. Gak bisa ngomong dia, gak bisa. Bertanya aja udah gak bisa loh teman-teman, bayangin ya. Astagfirullahaladzim. Ini Mas Edo kemarin tadi juga. Tadi ada Valentino loh ya. Oh Valentino. Oh, ya gimana? Tadi dikeluarkan Bang. Ya. Jadi begitu Mas Edo. Ini Mas Edo juga mau alap kan? Ya, Masya Allah ya, Mas Edo. Ya, tapi sudah lama mungkin ya. Nah, kalau ke Kristen itu Bang, kita harus tahu dalil yang membingungkan. Ya. Ya. Gitu. Jadi tidak sebatas utusan pengikut Yesus, jadi ya sholat jadinya. Iya, siap Abangku. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudaraku di Palembang. Dari mana aja teman-teman yang sudah hadir di sini ya? Ya, absen dulu ya. Ya, jadi kalian mau mendukung apa? Ada loh, Pastor Loring ada kok. Jadi ini tidak boleh ngomong sembarang ya. Itu kata Pak Pendeta ya, bukan kita loh, bukan. Iya. Bluetooth connected. Sabar ya. Au! Au, 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 au. Au, 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 au. Mulutmu tambah 1 meter. Di sini Pastor Loring ya, di sini. Ya. Tuhan kirimkan orang-orang, Tuhan kasih saya gift, Tuhan Yesus. Minta apa, Abangku Darobel? Minta gift, Tuhan Yesus. Au. Langsung nyicil. Begitu. Ini kata pendeta ya. Jadi bukan kata kami ya, bukan. Jadi kita hanya mengutip gitu ya, dia tidak bolehlah kita menghujat ya. Itu kata pendeta teman-teman ya.
Jadi insya Allah ya Pak Saloding ya, ke depannya nanti mari kita sama-sama ya, saling mendukung lah. Lanjut Pak Saloding. Iya. Iya, silakan. Ini Pak siapa ini, dia di mana ini dia ini? Katanya bilang mau diskusi, tunggu dia. Tidak datang dia. Mau santai. Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan naik, kita diskusi dengan santai. Kita ngobrol-ngobrol santai seperti Bapak tadi itu, begitu. Yang saudara-saudara muslim kita tahan dulu, kita prioritaskan dulu biar ada diskusikan kita hari ini ya, teman-temannya. Yang Kristen mau naik silakan tapping 3, kalau malu 3 tapping 1 saja. Silakan. Ya. Ini lucu ini murtadin lucu. Penyembah mayat, padahal dia penyembah mantan mayat loh. Janganlah murtadin, janganlah. Coba disematkan ini Apa yang mau murtadin. dijelaskan silakan. Apa yang mau dijelaskan silakan. Halo. Halo Bang Islam apa Kristen? Bang? Kristen. Ya silakan open cam Bang, biar kita enak diskusinya Bang, silakan. Aduh nggak bisa ya. Itu dari profil aja. Bluetooth disconnected. Aduh. Dari profil bisa. Gak apa-apa lah. Open cam, Bang. Oh, silakan Papi, silakan. Kalau gitu sama Papi ya, sama Papi. Sama Papi. Ada yang mau naik aja lagi. Kenapa naik. turun? Naik ulang Bang. Naik aja lagi, Silakan Bang. diskusi sama Papi Bang. Silakan. Silakan naik diskusi sama Papi, kalau tidak mau open cam silakan Pak. Sambil kita menunggu Pak Regar ya. Gitu. Ya. Silakan Pak, kalau mau naik ulang silakan naik. Gitu. Ini oleh-oleh ya, yang atas nama Murtadin ya, oleh-oleh buat Anda ya. Jadi oleh-oleh ya buat Anda ya. Anda ini jarang baca Bible loh. Nih. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat. Nah, mayat. Begitu Bang ya. Jadi kalau mengetik itu harus baca Bible dulu ya. Baca Bible dulu ya. Gampang kok ya. Jadi Anda ini penyembah mayat. Haleluya. Ada datanya, kami nggak ada. Mana ada data mayat Nabi Muhammad? Nggak ada kami menyembah. Kalau kamu ada mayat Tuhan Yesus. Haleluya. Kwek. Masih mau kok jadi murtadin, masih mau kok jadi murtad. Gitu ya, gampang kok ya. Hilang Ya, kan halo dia Yusuf, ngetik kan? Islam Kristen. Mana murtad? Halo murtad, hilang dia Pastor Lodi. Halo Masih mau kok murtad? Ya, Brian. Ya, Mau Brian. diskusi open cam boleh? Atau silakan sama Papi. Saya mau bertanya saja. Muslim Kristen Bang? Dari Kristen Bang. Ya, oke. Silakanlah Bang, kita diskusi santai, nggak apa-apa ya. Kalau memang nggak bisa open cam, mungkin ada privasi ya. Tapi kita berdiskusi santai. Ini room mencari kebenaran Bang, bukan room hujat-hujatan atau apa. Silakan Bang. Ada yang mau ditanya? Sepanjang saya bisa menjawab, saya akan jawab. Ya. Abang setuju nggak dengan pernyataan saya jika saya mengatakan sebelum Yesus lahir tidak ada Tuhan bernama Alif Lam Lam Ha secara data? Silakan, itu pendapat Anda. Sah-sah aja kok pendapat. Nggak Nah, apa-apa. itu saya bertanya setuju atau tidak gitu. Ini bukan setuju tidak setuju Bang. Kalau saya Anda tanyakan berdasarkan iman saya, Allah itu Tuhan itu pasti satu Bang. Nggak ada namanya Sang Hyang Widiwase, YHWH, Yesus. Nggak seperti itu pemahaman Islam Bang. Kalau di dalam pemahaman Islam dari Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang ya Allah itu satu, Allah itu aja. Bukan maksud aku secara data literatur sebelum Yesus itu lahir tidak ada literatur apapun yang berkata ada Tuhan bernama Alif Lam Lam Ha. Setuju atau tidak? Atau ada literaturnya? Saya nggak setuju Bang, karena iman saya berdasarkan Al-Quran. Di Al-Quran dijelaskan Nabi Musa alaihissalam sampai dari Nabi Adam alaihissalam itu nama Tuhannya adalah Allah.
berdasarkan Tapi itu literasi internal. Tapi itu di Quran abad 6 itu ya, betul ya? Ya, Oke. silakan. Tapi kalau misalnya, mengapa Bang orang Yahudi itu tidak meyakini nama Tuhannya Alif Lam Lam Ha? Ya Itu urusan dia bang, urusan dia lah. Bukan Iya, tanya Bang. sama Yahudi bang, tanya sama Iya, Yahudi. Tanya sama Yahudi bang, masa tanya sama kita? Iya, tapi kan Masa tanya sama saya? tapi kan di kitabnya bahwa ada cerita Musa, Abraham itu kan duluan mereka. Urusan dia bang, abang tanya aja ke sana. Nanti kalau saya tanya juga, kenapa orang Hindu yang lebih duluan tidak mengatakan Tuhannya itu Yahweh, Nah, tapi tapi- Sang Hyang Widiwasa. tapi kan Hindu Mati abang di situ. Tapi kan Hindu tidak percaya Musa, Abraham gitu. Ini Loh, saya duluan cari. dia loh. Ini cari yang Duluan ada dia loh. keterkaitan kok nabinya sama, Tuhannya beda maksudnya gitu, Bang. Enggak, kalau seperti itu cara Ya. pandang Anda, cari yang paling belakang, yang duluan. Jangan cari yang di tengah. Betul, memang Ah. yang duluan. Yahudi yang betul. Oke, kalau bahwa Tuhannya itu ya berarti Tovape. berarti kalau Anda cari yang mau Berarti duluan, yang ikut tidak Hindu. meyakini ya Tovape sebagai sang sumber itu salah. Betul? Kristen Kata meyakini. siapa? Kata siapa? Karena siapa? Islam itu nyontek belakangan, Bang. Loh, kenapa kenapa kau tidak mau ikut Hindu? Karena Nama isi Tuhannya Quranmu Sang Hyang itu Widiwasa. perjanjian lama itu plus yang duluan. perjanjian baru. Udah Itu kau duet. turun aja, ngapain kau? Duet Tui, tui. Dapat 2, gabung kan? Dapat 2. Dia mau gabung perjanjian lama dengan perjanjian baru. Sementara Tuhan perjanjian lama tidak kelihatan, Tuhan perjanjian baru kelihatan. Nyambungnya di mana? Kau cocok-cocokkan. Mau Iya, bertanya, betul itu, Papi. kalau bertanya lah. Masa Tuhan Kalau aneh-aneh begini- lain-lain namanya? Silakan. Begini Oten ya, kalau kita mau bahas tentang Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Islam sama apa beda, bukan dari namanya, bukan, tapi dari sifatnya. Karena di Sifatnya. Yahudi itu Allah belum mengatakan bahwa dia itu adalah nama, yang ada itu aku adalah aku. Nanti di Al-Quran baru dia menyatakan aku ini adalah Allah. Kenapa di Yahudi tidak memanggil Alif Lam Lam Ha, tapi Islam panggil Alif Lam Lam Ha? Apakah beda atau sama? Kita lihat dari sifatnya. Di dalam Al-Quran Dari sifat. dikatakan wamur ahlaka bisolati wastabir alaiha lanas'aluka rizqan nahnu narjukuka wal akhibatu littaqwa. Berarti di dalam Al-Quran Tuhan pemberi rizki. Di dalam perjanjian lama kitabnya Yahudi, jika kamu merasa kekurangan, mintalah kepada Tuhan. Berarti Yahudi dengan Islam tempat meminta ini kepada Tuhan. Tapi kalau di Kristen Tuhannya minta-minta. Ikan goreng. Kan? Lucunya begini, Jika aku ya. merasa lapar, kamu Pertanyaanmu berikan itu, aku makanan. Ya, aku makanan. Jadi beda. Lucunya begini teman-teman. Dia nanya ke Islam, kenapa orang Yahudi tidak menuhankan namanya Allah? Yang saya tanya, kenapa orang Yahudi tidak menuhankan yang namanya Yesus? Bingung kau di situ. Jadi bukan itu tolak ukurnya, saudaraku. Mencari Tuhan itu kita kenal sifatnya dulu, bukan nama segala macam. Aduh, kena ludah rohani lah kau. Maksudnya mereka ini dongo, tapi seakan-akan mau merasa pintar ya. Merasa pinter gitu loh. Mau merasa pintar. Seharusnya kalau mau kaji, panggil orang Yahudi, panggil orang Islam, panggil orang Kristen. Sama ndak kita bertiga punya Tuhan nih? Kan? Panggil orang Hindu Oke, baik juga. ya. Panggil orang Hindu Panggil juga. semua. Baik. Yahudi menceritakan Tuhannya, oh Tuhan saya nama Yahweh Yotefafe. Bagaimana sifat Tuhanmu? Sang pemberi rizki, tidak bisa mati, tidak bisa dilihat. Tuhannya orang Islam nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sifatnya Tuhan orang Islam? Dia tidak dapat dilihat, tidak dapat dijangkau oleh mata, dia tidak serupa dengan makhluk. Dia sama pemberi rizki. Tidak Tanya mati. orang Kristen bagaimana? Tidak mati. Panggil orang Kristen, bagaimana Tuhanmu? Lahir, jadi bayi, jadi manusia, dipukuli, ditombak, Mati. ditangkap, ditempeleng, dikutuk, dibunuh. Selesai. Diludahin. Selesai. Diludahin. Begitu. Bukan kau, kan mereka ini Papi, mereka ini kan begini. Kalau Yahudi itu kan dari jalur Ishak. Benar kan? Kalau Islam dari jalur Ismail. Kristen ini keluar jalur. Makanya kitabnya orang Yahudi diambil, Tuhannya orang Islam diambil. Orang Islam diambil. Itu. Astagfirullah. Jadi Abraham, jadi Ishak dan tugasnya- Yakob tidak pernah menyembah kepada Yesus.
Iya. Dongo. Jadi Tuhannya kan dongo, dari surga turun ke bumi, merubah air jadi anggur. Berubah air jadi anggur, udah itu mati 3 hari bangkit makan ikan goreng, balik lagi ke surga. Ngapain? Kan dongo, nggak ada kerjaan. Diskusi kayak begitu. Agak lain memang ya. Maksa datang ke dunia cuman makan ikan goreng baru naik lagi. Aduh. Padahal Emang di sudah surga jelas nggak ada di situ ikan goreng? tertulis kan? Iya. Padahal jelas itu tertulis papi ya. Kepadaku telah diberikan kuasa. Berarti Kuasa. ada yang lebih tinggi daripada Yesus. Karena Yesus diberikan. Karena Tuhan ini sifatnya memberi, bukan menerima. Makhluk yang sifatnya menerima. Begitu. Kalau ada kata diberi, ya Ada yang berarti sudah. memberi. Dia bukan Tuhan. Iya, begitu. Di dalam An-Nisa ayat 80 itu papi, di situ dikatakan, di An-Nisa ayat 80 itu dikatakan jika kamu mentaati Rasul, maka kamu telah mentaati Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad dan Rasul itulah satu. Maksud daripada itu, ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita orang Islam itu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengajarkan kepada kita. Sebagaimana Yesus juga kan seperti itu. Begitu. Bukan berarti mereka satu Gampang paket. kok. Mudah kan kalau memahami itu? Kebanyakan makan B2. Kebanyakan makan B2. Jadi memang lucu Pak Solodik. Tuhannya Oten ini lucu loh. Cuma datang naik keledai, acak-acak jualan orang, makan ikan goreng, naik ke surga. Ngapain? Aneh aja. Iya. Kalau saya tengok-tengok itu Bible, Tuhan turun ke dunia, merubah air jadi anggur, acak-acak jualan orang, naik keledai, mati, bangkit, makan ikan goreng, naik lagi ke surga. Gak ada kerjaan dia. Gak ada kerjaan. Setelah itu biar Oten kalau begini, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Allah hadirkan banyak sekali hafiz-hafiz Al-Quran kan. Nah kalau Oten, Yesus turun ke dunia untuk mengabadikan bahwa Yesus pernah turun ke dunia, mereka buat film. Oh iya. Makanya lihat di YouTube ada yang tanya begini. Buat film. Ada begini. Emang kamu pernah yakin bahwa Yesus turun ke dunia? Ada. Coba kamu nonton filmnya di YouTube itu. Coba ketik. Iya, itu filmnya dulu ada di sini. Siapa itu ya? Dulu lucu ya. Jadi dia percaya Yesus Tuhan itu gara-gara film. Ada dulu siapa namanya ya? Aduh, Iya. Oh iya. Berarti dia turun dari surga cuman mau main film. Main film. Oh. Begitu. Gak ada kru di atas, gak ada kru bang. Gak ada sutradara di sana kan. Baru filmnya yang pertama itu kan gagal produksi papi. Baca riwayatnya, filmnya yang pertama itu gagal produksi karena kenapa? Karena Yesus terlalu disiksa, diinjang, dibanting, dipukul. Akhirnya sutradara begini, sutradara bilang, wih bahaya ini kalau kita publikasikan ini. Masa Tuhan dipukul sampai babak belur? Ini Tuhan apa begal? Tapi bagus tapi bagus premis yang terakhir yang Matius 7:21 itu kan, kita komparasi dengan yang ada Bisebul itu Bang Lodik, tariknya dari situ. Oh iya. Paham nggak? Ya kan, yang masuk roh jahat kan. Oh itu di apa di apa Longinus apa siapa tuh? Itu di Markus 5 nomor 6 baru tarik ke situ ya. Tarik ke 23 Matius ya, 7:22 gitu. Jadi nyala kau dari hadapanku babi.
Kenapa kau bilang saya babi? Di ayat itu tidak ada babi. Baca Markus 5 nomor 10. Ya kenapa Yesus pindahkan roh jahat itu ke dalam babi? Kamu makan Kenapa babi? kau makan Iya babi? mana? Sudah berarti babi. Ini tapi ini di bawah ini dia ini setiap komal ini Edis TV keren, Edis TV keren. Kaget tiba-tiba dia di komal Edis TV dia tapi bagaimana? Edis TV kamu salah pencerahan itu. Saya perhatikan dia kan. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu Gimana teman-teman. kalian? Sakit saya perut sakit teman-teman. Ini Oten makin kesini makin ke sono lah teman-teman. Aduh astagfirullah. Inilah yang dibetul. Jadi Allah itu maha adil teman-teman ya. Jadi bukan Allah yang memperlihatkan bagaimana nih ajaran dagelan-dagelan gitu loh, lucu-lucuan. Nah inilah Allah itu memperlihatkan dari kalian sendiri gitu loh. Bukan umat Islam yang membongkar ketidakjelasan dari Kristen sendiri. Bukan kami loh, bukan. Edis sudah mengatakan Yesus bukan Tuhan. Ya udah berarti dari kalian, ya kan? Begitu. Jadi belajarlah teman-teman. Inilah ajaran yang bukan memang dari Tuhan, bukan. Kristen ini bukan ajaran dari Tuhan. Ini ajaran akal-akalan. Makanya saya bilang begini sering Pastor Loding. Seorang kalau semakin banyak membaca Bible, semakin banyak denom. Kan begitu Pastor Loding. Iya. Saya suka itu kata-kata itu. Saya Betul, suka kan? itu. Contoh Mikana pindah-pindah denom kan? Iya udah nggak jelas dia. Karena semakin banyak yang ngibulnya gitu loh. Nah beda dengan Al-Quran. Semakin banyak kita, semakin sering dan semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin bertambah keimanan. Ini bedanya di sini. Coba aja. Kalau Kristen itu membaca Bible selesai kalian. Selesai. 10 kita kasih naik di sini, 10 berbeda pendapat. Percaya sama saya. 10. Nah, begitu ya Pastor Loding ya. Betul. Gitu. Tapi begini Papi, Oten sama Oten kalau bertemu itu mereka berkelahi kan? Ya. Nah ada riwayat oleh seorang alim ulama mengatakan setan sama setan kalau bertemu itu berkelahi. Berarti Oten karena masing-masing, karena mereka menyampaikan ajaran mereka itu tidak berlandaskan dalil, maka mereka pancing-pancing. Ini sudah ulang-ulang kali saya sampaikan. Kami ini tidak tahu semuanya. Jika kalian bertanya kepada kami, kalau kami tidak tahu menjawab, kami tidak akan menjawab. Begitu. Dan ketika kami tidak menjawab bukan berarti itu Islam kalah, tetapi minimnya ilmu saya sama Papi Gembala belum belajar, makanya kami belum tahu. Semoga pertanyaan kalian itu bisa menjadi loncatan batu ke depan agar kita bisa belajar lebih giat lagi. Contoh semalam Mikana dia tanya sama saya, Nabi di mana Allah itu membuktikan bahwa dia pernah membangkitkan orang mati. Saya kasih Al-Maidah ayat 110 kan? Ketika Nabi Isa mengeluarkan orang mati itu dari kubur, dia tanya siapa nama orang itu? Dan saksinya siapa? Coba. Saya bilang saya tidak tahu karena memang tidak tertulis dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu bukan biografi orang yang Nabi Isa alaihissalam bangkitkan dari kubur itu. Nah sekarang saya tanya kepada dia, di dalam Bibel kamu Lazarus itu mati apa tidur? Dia bilang mati. Begitu buka ayat tidur, langsung di-kick saya itu. Merocos saja dia bilang. Kemarin begini juga Pastor Loding, sempat kita ada kajian. Ini perbandingan ya. Karena banyak yang mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu berbeda dengan Yesus kan? Berbeda. Oke, kalau saya sih sama, cuman kisahnya yang berbeda. Oke, kita ambil yang berbedanya. Kira-kira Bang Loding, kalau Nabi Isa dengan Yesus disamakan waktu di Yerusalem, kita memilih mana? Coba. Semua bisa juga di dalam Al-Quran, bisa menyembuhkan orang sakit, ya kan? Membangkitkan orang mati, ya kan? Beliau dari dipiara dari omnya ya, Nabi Zakaria kan? Nah beliau itu orang terhormat kan? Ini kira-kira kalau ada pemilihan bupati antara Yesus dengan Nabi Isa, orang mau pilih mana? Pemilihan bupati nih, sama-sama punya kelebihan kan? Sama-sama janjinya kan? Nah, Yesus kan cuma tukang kayu. Iya, tukang kayu. Ya kan?
Begini nggak ada. Begini nggak ada teman-teman. Ya kan? Iya. Nabi Isa dari keturunan bangsawan, dari ini kan yang biara beliau ya, orang terpandang, ya kan? Oke. Nah kalau ada pemilihan bupati kira-kira Anda mau milih yang mana? Yang nggak ada begininya atau yang banyak begininya? Kan gampang, ya kan? Pertama, ini logika. Pengikut sebagai tim sukses dia nyari apa? Masa modal congor aja nggak ada begini, ya kan? Bangkrut lah, ya kan tim sukses. Nah, kalau ikut di Nabi Isa, kencang begininya, ya kan? Nah, kalau ikut di Yesus, hancur barang itu, makan roti doang, makan roti aja. Makan roti doang, roti. Makan roti. Itu pun kadang-kadang makan pohon ara, buah ara. Masa tim sukses makan buah ara? Kan gak mesti. Jadi ini akal sehat. Coba kita kira-kira kalau ada pemilihan bupati di Yerusalem antara Yesus dengan Nabi Isa, kira-kira Anda mau pilih mana? Itu aja. Silakan pilih. Kan gitu. Ya, kalau saya Nabi Isa lah. Nabi Isa lah, ngapain gue ikut Yesus? Orang makan buah ara. Masa tim Makan sukses buah ara. buah ara? Kalau Nabi Isa Jadi kan, kepanasan di bawah, ya. Papi. Jangan terlalu kencang, Iya. jadi kepanasan di bawah. Nah, lucunya lagi Bang, setelah di endingnya, tahu nggak? Kandidatnya digantung. Kalau di Islam kandidatnya diselamatkan. Diselamatkan. Jadi pengikut tim sukses ini pasti dia ketawa. Ya, calon Kabur. digantung. Kabur, makanya mereka Balikan kabur kan. kaos. Dibalikan kaosnya, ambil kembali kaosnya. Betul nggak teman-teman? Iya. Jadi pengikut atau tim sukses dari Nabi Isa ini nonton dari jauh, mampus loh, kandidatmu digantung. Coba Dicui. Betul. Betul itu. Iya. Jadi di sini loh, di sini ini kita ada kelakar-kelakar aja kira-kira kan, Iya. betul ya Bang Mulia? Pilihan ada kepada Anda. Mau pilih bupati yang mana? Keturunan bangsawan, banyak duitnya, ya kan? Kenyang perut, ya kan? Nah, atau memilih nggak ada gininya, cuma janji, akulah jalan dari itu janji, ya kan? Segala kuasa telah diberikan kepadaku, ini janji kampanye. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, katanya kan? Sabar Bang. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini kan janji kampanye. Ternyata di lapangan cuman makan buah ara. Enggak. Sekarang tinggal pilih mana. Anda mau pilih mana? Ya kan? Silakan. Abangku Muslim Kristen. Ya. Yuk. Ya, saya minta sama Papi, jangan terlalu keras Papi, terkencing-kencing mereka. Iya. Kencing-kencing mereka itu. Iya, dibujuk-bujuk juga biar mereka mau naik, jangan digas terus gitu loh. Siap abangku ya. Abang mau jadi tim suksesnya Nabi Isa apa tim suksesnya Yesus, Bang? Insya Allah Nabi Isa. Oke, tim suksesnya Nabi Isa. Oke, nanti ke pos ambil baju kaos sama amplop ada di situ Bang. Silakan abang ke panitia. Langsung hubungi. Oke, ayo saya turun. Assalamualaikum. Siap. Oke, abangku, waalaikumsalam ya. Ya. Silakan yang mau bergabung menjadi tim suksesnya Nabi Isa, silakan masuk ke pos, ambil baju kaos, ambil amplop. Silakan buat teman-teman Kristen, silakan naik, kita diskusi dengan santai ya. Ingat ya, di Komal ini prioritaskan pertama yaitu ganti Tuhan, kasih Quran Tuhan, hapus Tuhan ya, bukan ganti istri di sini ya. Jadi jangan kalian ya, dan ini Komal lintas agama, bukan Komal lintas kesurupan. Jangan kalian naik dan kesurupan ya. Silakan.
Silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik, silakan kita diskusi dengan santai. Anda bertanya, Islam menjawab. Anjay. Habis itu kalau Islam bertanya, nah kan pasti kembali papi. Kalau Anda bertanya, dua gundul menjawab. Kalau Islam bertanya, kalau dua gundul bertanya, oten putar-putar. Pasti. Putar-putar, ya. Putar-putar. Nanti malam kali ya, besok lah kita mulai dua gundul lagi ya. Udah datang sih, udah datang sini. Udah mulai datang tadi. Oh, sudah datang. Iya, tapi misi kita pertama kita apa dulu? Kita touring ke komal-komal apa? Hotel dulu. Kita touring ya. Kita touring dulu. Begitu. Siap. Ke Mikana, ke Torogosi, apa Torogosi lagi? Torosoki. Torosoki ya itu. Tapi dia sudah apa? Dia sudah blokir saya Torosoki itu kan. Kan kemarin dia kasih naik saya kan. Silakan saya tantang ulama semua. Nah, saya naik. Nah, jadi begitu saya naik, dia buka Al-Hijr ayat 6 itu kan. Nah, terus dia bilang ikro. Lah saya bacalah Al-Ikhlas ayat 1. Oke, baik, saya baca ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Coba kamu terjemah. Terus dia tanya, kalau Nabi Isa diselamatkan, siapa orang yang diserupakan itu? Saya bilang, oh ada dalilnya itu. Di mana? Di apa? Coba kamu buka situ surat 2 ayat 31. Surat apa itu? Saya bilang surat Al-Ghufran. Coba dibaca. Terus saya baca wa maqali innaka torogosi. Dia bilang, kamu menghujat. Turun kamu. Langsung saya diblokir. Saya kasih itu Al-Ghufran kan, DS Al-Ghufran itu sama dia bilang coba baca. Saya bilang wa maqali inna ala torogosi wa maqali inna fi maullah. Dia bilang turunkan penghujan. Langsung saya diblokir sampai itu. Begitu juga Agatal kan, makanya Agatal itu sudah blokir saya, Oki Jelly Drink, Torosoki itu. Kalau Pak Bom, beliau masih fokus itu, beliau masih fokus itu menghajar Oten itu. Jadi kalau ada Oten, kalau bilang Tuhannya 2 kan saya jaga telepon Pak Bom, ini ada Oten bilang Tuhannya 2 itu, hajar loading, hajar dia, ngikut Edis tuh, hajar dia. Tapi coba nanti kita bawa dalil ya. Ini dia kemana? Kalau kita ke ini pas loading. Ini sebenarnya Kristen itu oneness loh. Ini dalilnya loh. Dia mau kemanakan itu nanti ayatnya itu Bang loadingnya. Coba nih. Ini Tritunggal kalau nggak paham ayat ini bisa jadi oneness loh. Nih, coba. Sabar. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh balas kasihan dan Allah sumber segala penghibur. Iya. Betul? Betul. Coba. Kalau yang awam ini Yesus jadi Bapa ini. Iya, betul. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita. Iya, betul. Halo. Betul. Oke. Ya, halo Pak Jeffrey. Islam Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam. Silakan Pak, ada yang mau disampaikan? Saya cuma mau sampaikan sama Papi dengan loading. Di sini biar berjam-jam kita tunggu lawan, tidak akan ada yang mau maju orang Kristen. Karena memang kita berdua ini pemilik akal sehat. Kalau saya sarankan, mendingan kita touring saja dulu sama orang-orang Kristen. Kalau di sini kita mau tunggu lama setengah mati. Nggak ada yang berani naik, Pak. Sebenarnya begini, Bang. Sebenarnya begini, ketika kita buka Komal dan Oten tidak berani naik, itu berarti membuktikan bahwa ajaran mereka itu ajaran tidak benar. Karena mereka takut. Begitu, Bang. Dan ini bukti kita, betul. Bang. Kita bukti. Betul. Gitu. Kalau saya mau persentase mungkin 1000% apa yang kita bilang, Bang Loading. Iya. Nggak bisa, nggak berani. Oke, Pak Jeffrey. Di mana ini Pak Jeff? Ini tadi saya live. Iya. Makanya saya live tadi, saya ada ini, tunggu Pak Siregar, dia mau diskusi kan. Nah, cocoklah sama Papi, kita diskusi santai. Tapi dia belum naik-naik, Pak. Saya sudah undang dia ini. Doakan saja agar kita tetap istiqomah, Pak Jeffrey. Siap. Assalamualaikum. Silakan.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikan aku Kristen Yudi Sitara Bahia. Silakan Bang Yudi, minta permintaan naik saja Bang Yudi, silakan. Silakan naik, kita diskusi, silakan, tidak masalah, silakan. Silakan. Anda sopan, kami segan. Begitu. Anda kejang-kejang, kami rukia. Gampang kok. Silakan Bang Yudi. Pengen dong di rukia, Bang. Anda Kristen kan? Iya, Kristen, aku Kristen. Ya, silakan open cam Bang. Open cam. Bentar, Bang. Ya, silakan. Tapi aku mau itu di rukia, Bang. Sebenarnya si Yudis ini sudah oke Bang Loding, tinggal klik aja sih, masalah warisan aja. Iya. Gimana Bang Yudi, sehat Bang Yudi? Sehat. Lagi di mana ini? Kerja atau lagi nongkrong? Sambil ngopi dong biar enak kita. Bang Yudi daerah mana Bang? Ada masih daerah Indonesia bagian barat, Bang. Siap. Salam buat semua keluarga di situ abangku ya. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Silakan Bang. Apa yang harus kita bahas ini atau gimana sih? Gak tahu, aku baru muncul Bang. Dan katanya tadi yang aku dengar itu udah punah lah, nggak berani lah. Emang lagi bahas apa? Iya, bahas Oten ini tidak. Oten ini dia berlawan dengan Bibelnya. Misalnya? Ya, misalnya. Baik. Abang percaya perkataan Yesus? Percaya. Oke. Abang punya Bibel di situ? Punya. Ah, coba abang buka Yohanes 3:13. Yohanes 3, bentar Bang ya. Iya, siap. Langsung dibaca saja. Saya stay dulu, Pastor Loding ya. Saya parkur makan dulu lah. Lanjut. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Oke, anak manusia berarti Yesus mengatakan dirinya anak manusia. Iya, apakah manusia bisa jadi Tuhan? Bisa, dan hanya Yesus. Oh, bisa. Di mana datanya manusia bisa jadi Tuhan? Nggak harus pakai data Bang untuk mengakui Yesus itu. Ini. Kalau begitu, kalau Anda mengatakan bisa jadi Tuhan, coba Anda buka di Matius 12:15. Lebih kencang di situ, Pak. Matius 12:15. Bentar. Silakan. Aku ini Tuhan atau manusia, Bang? Anda manusia lah, masa bilang Anda Tuhan? Haruskah aku mau bilang, "Hei, aku manusia, woi." Harus gitu. Kalau udah terbukti aku adalah manusia, kenapa harus aku membuktikan diriku aku manusia? Contoh, udah kelihatan tuh setan. Terus setan tuh bilang, "Hei, aku setan. Aku setan nih, tolong." Nah, terus takutlah pada aku gitu. Gitu. Nah, terus kenapa Yesus terus kenapa di Yohanes 3:13 Yesus mengatakan dia anak manusia supaya apa? Nah, ayo. Ya, kita baca konteksnya dulu. Kita baca konteksnya dulu. Berarti lari ke konteks lagi kan? Jadi Bukan gini, coba Bang. dibaca. Abang langsung baca ayat 13, ayat sebelum dan sesudahnya nggak kita tahu. Ya sudah dibaca satu perikop. Silakan Anda baca satu perikop, Anda jelaskan sama saya karena itu hak Anda, punya hak untuk menjelaskan. Silakan. Ini perikopnya percakapan dengan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Rabi, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi," arti Rabi itu kan guru. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah Bapa. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, tapi nggak ada nabi selain dan manusia selain itu Bang yang bisa ini. Makanya itulah perbedaannya. Dan nggak harus hewan mengatakan dirinya hewan gitu. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dilahirkan kembali itu artinya dibaptis, Bang. Ya. Kata Nikodemus kepadanya, atau pemimpin orang Yahudi tadi, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Nah, itu dia tadi ya, kalau pemikiran manusia tadi itu, loh, kalau dilahirkan kembali berarti aku masuk ke rahim ibuku lagi. Nah, itu pemikiran orang Yahudi. Tapi kalau pemikiran dalam iman Kristen, dilahirkan kembali itu artinya dibaptis, Bang. Gitu ya.
Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini dia tadi dibaptis tadi. Ayat ke-6-nya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Betul, apa yang dilahirkan oleh manusia adalah manusia. Dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kayak gitu. Ayat ke-8-nya, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyi angin tersebut ya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Betul, itu adalah angin. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Lalu jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel atau pengajar bangsa Yahudi dan kau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Nah, itu perbedaan mereka ya. Orang pemimpin Yahudi ini berkata tentang duniawinya saja, sedangkan si Tuhan Yesus ini berkata tentang hal-hal sorgawi. Lalu ayat 13 ini abang yang menyinggung nih tadi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia, Allah Bapa yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Sabar, jangan Anda play. Tidak ada seorang pun, sabar. Tidak ada seorang pun jangan keliru. Jangan keliru. Ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Oh, berarti ini Yesus. Berarti di situ Yesus menegaskan bahwa Dia adalah anak manusia yang turun dari surga, Bang. Iya, anak manusia yang turun dari surga. Terserah dia mau turun dari mana, yang pasti dia anak Anak manusia yang turun dari anak manusia. Baik, sabar, baik. Kita masih dalam perikop itu. Ya, sabar. Iya, sabar. Iya, sabar. Lagi konteksnya kan lagi bicara sama orang, nanti beda lagi. Iya, bicara sama. Iya, sabar. Kita masih dalam konteks itu. Coba Anda mundur di Yohanes di nomor 2-nya tadi. Yohanes 3 nomor 2, percakapan dia dengan Nikodemus pertama itu. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi atau guru, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Mengadakan tanda-tanda. Jika tidak menyertai. Nikodemus mengatakan kepada Yesus, Rabi atau guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah, betul? Betul. Allah itu siapa menurut Yesus? Allah itu adalah Tuhan atau Bapa. Tuhan. Allah itu adalah Tuhan menurut Yesus. Menurut Pak Yudi, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan. Yang bagian berarti dari Allah ada berapa Bapa. Tuhan? Berarti ada berapa Tuhan? Ada 2 Tuhan di situ. 2 Tuhan. Berarti Kristen punya 2 Tuhan, betul? Ya, kenapa enggak? Karena beda pemikiran kami. Kalau di Islam kan Tuhan itu boleh enggak? Iya, silakan. Jangan ngopi lah. Silakan. Beda ajaran Pak Lodi. Kalau ajaran Pak Lodi itu udah mau ngapain lagi kita diskusi Bang Yudis, orang Tuhan berdua. Sudah 2 Tuhan. Abang lebih banyak Tuhan. Kalah saya sama Papi Gembala cuma 1. Biar kita jelasin dulu lah. Oke, silakan. Mantap. Biar dia jelaskan, silakan. Kalau pemikiran ajaran orang Islam, Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, ya wes. Kalau pemikiran orang Buddha, orang Hindu ada dewa-dewi, Tuhannya banyak, ya wes. Kalau di Kristen Tuhannya ada 3, ya wes gitu loh. Apa yang dipermasalahin, Pak Loding? Kenapa harus sama kalau ajarannya beda? Ya kan, betul kan? Sudah? Ya, di Indonesia ini diakui loh 6 agama. Kenapa? Boleh saya masuk sedikit. Masuk Papi masuk Papi. Sebenarnya nggak ada masalah Bang, kata Bang Lodi, otakmu yang bermasalah. Tadi Pak Lodi ketawa. Iya. Pasti yang lucu. Bang, oke gantikan saya dulu sedikit Bang ya.
Iya, gantikan saya dulu, nanti baru Anda punya giliran. Sebenarnya tidak ada masalah, Bang. Yang masalah itu di abang kuota gitu. Iya, serius. Karena begini, Bang, saya jelaskan sama abang ya. Begini abang, coba. Ketika nah ini bahaya nih. Masuk papi, kalau mau masuk papi. Ini kayaknya asik ini. Kita bawa sampai lagi makan lanjut dulu. Oh, iya. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Lu mau 2 mau 3 silakan aja kan. Nah, Iya. yang bermasalah itu di akalmu. selagi kau masih menjadikan selagi kau masih menjadikan Yesus Tuhan, maka kau akan bertabrakan dengan Bibelmu sendiri. Silakan Anda punya giliran, silakan. Bicara dulu. Ya, Nanti habis baru saya lagi bicara. tempat kerja Bang, kadang agak apa nih. Ini 5 menit lagi Ya, aku jelas. turun ini Bang, soalnya karyawan Oke, pulang siap. Bang. Jam 4. Oke, boleh saya berbicara sedikit Pak Yudi? Boleh, Biar boleh. enak. Ya. Oke, baik. Ketika Anda mengatakan dua Tuhan, berarti itu asumsi pribadi Anda dan itu tidak ada datanya. Karena di Matius 11:25 Yesus sendiri sabar. Yesus sendiri mengatakan, sebab ada tertulis, Yesus sendiri mengatakan, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, berarti kalau dari perkataan Yesus ini kita sudah paham. Berarti yang boleh menjadi Tuhan itu harus pemilik langit dan bumi. Makanya Yesus bersyukur kepada Dia. Inilah mereka kan. Kalau Islam kalau mau diskusi itu luangkan waktu sungguh-sungguh. Mereka ini tidak mengenal waktu. Ada punya di atas motor mau naik ke Komal. Ada yang jaga lagi jualan, lagi di kantor, pokoknya naik ke Komal. Jadi mereka tidak ada adab sedikit untuk mau menjelaskan agama mereka itu kan. Kalau Islam tidak. Saya sama Papi Gembala ini saking fokusnya itu penginjilan sampai kami lupa loh cara peluk istri bagaimana itu. Oke, kayaknya enak ngobrol sama Bang Lodi. Enak. Enak lah, cuma kan kita belum berteman. Gitu, makanya saya izin follow ya, antum. Saya ini nggak ada begini karena ditantang-tantang mana Kristen. Berani-beraninya. Iya, karena rata-rata mereka tidak mau naik. Kalau abang orangnya jujur, saya salut sama abang. Kalau 2 bilang 2, 1 bilang 1, benar tidak? Ya benar. Benar, coba Anda baca Yohanes 1 Yohanes. Coba Anda baca Yohanes 14:1 dulu, baru Anda jelaskan itu. Itu kita kan gini tadi Bang, kita kan sedang membaca ayatnya, harusnya kita baca perikop sebelum dan sesudahnya gitu kan, karena setiap pertanyaan itu selalu beda-beda konteks ketika kita membahas ayatnya yang berbeda gitu, karena konteks daripada ayat tersebut kita akan dapat ketika kita membaca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Sepertinya harusnya kayak gitu Bang, lebih adilnya gitu. Oke, begini abangku ya, saya sama Papi Gembala dan apologet lain ini, kami ini tidak akan membenarkan diri ketika kami mau berdiskusi sama orang Islam tanpa kami mempelajari. Ternyata ketika kita mempelajari dari perkataan Yesus yang ada dalam Bible itu, tidak pernah sama sekali Yesus menjelaskan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Tetapi sangat banyak Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa. Contohnya begini abangku. Abang, contohnya begini abang. Bentar. Bentar. Satu aja. Kenapa ketika Yesus membasuh kaki ke-12 muridnya atau ke-11 muridnya, ya nggak tahu tadi dibasuhnya juga tuh kaki Yudas Iskariot, aku nggak tahu tuh. Simon Petrus kalau nggak salah itu berkata kepada Yesus, ya Tuhan, kenapa kamu membasuh kaki kami gitu kan? Kami tidak layak. Lalu Yesus menjawab, kamu sebut aku adalah guru sekaligus Tuhan. Kenapa dia mengiyakan perkataannya tersebut gitu? Menurut abang? Iya Pak, kalau menurut saya disitulah yang dibahas Bang. Yohanes 13:13 itu bukanlah Tuhan, melainkan Tuan. Dan itu semua sudah disepakati. Karena itu bukan Tuhan, bilang tapi tadi, Bang, Tuhan. ya, nggak harus hewan bilang dirinya hewan gitu. Halo, aku hewan. Kayak gitu. Nggak harus dia mengaku, halo aku Tuhan, sembah aku kalian datang. Dengan mujizatnya dia, dengan caranya dia bangkit, segala yang dia lakukan ketika dia hidup selama 33 tahun. Mengapa harus kita harus cari kalau kehebatan atau kekuasaan maha hebatannya dia sebagai orang yang bisa kita jadikan Tuhan itu harus kita pertanyakan dari dari dirinya sendiri gitu, berdasarkan dirinya sendiri harus kita cari itu kenapa gitu, nggak kita akui. Coba Anda bacakan saya, coba Anda bacakan saya Kisah Para Rasul 7:24.
Kisah Para Rasul 7:24, coba Bang, bacakan aku saya. mohon izin aku Bang ya, bukannya lari. Memang udah jam 4 juga Bang. Kapan-kapan nanti aku akan Ya, naik ke baca terakhir dulu. Kisah Para Rasul 7:24 Karena terakhir. kita loncat-loncat kayak gitu, makanya aku baca. Tidak, bilang tadi. tidak, biar abang paham, Kisah Para Rasul 7:24 terakhir itu abang baca coba. Kisah Para Rasul 7:24. Kisah Para Rasul 7 ayat 24. 7:24. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang sabar abangku. Kayaknya saya salah kasih ayat sama abang ini. Kisah Para Rasul 4:27 terbalik. Kisah Para Rasul 4:27. Ini langsung turun aku Bang ya, bahaya nih. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Melawan Yesus siapa di situ? Bangsa-bangsa Israel. Iya, melawan Yesus yang hamba-Mu. Yang hamba-Mu kan? Yang hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Oke, berarti iya, sabar. Berarti tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4:27 itu Yesus hamba apa Tuhan? Sebagai konteks di situ mungkin itu disebutkan sebagai hamba. Itu Apa pula lah kau Yudis, Tuhanmu tergantung konteks. Izin. Yudis. Tapi gini, Pastor Lydia, dia sudah blunder dari awal. Katanya Tuhan itu tidak perkenan. Oh, akulah Tuhan, iya kan? Akulah manusia katanya kan. Nah, sementara dia bawa dalil di situ, akulah guru dan Tuhan. Tertabrak sendiri dia. Aduh, hai. Ya, silakan pasien selanjutnya. Kenapa ya oten-oten yang sopan begitu hanya saya mau tanya Pastor Loding. Saya mau tanya sedikit Pastor Loding ya. Pastor Loding kan kita sudah biasa ke mall kan? Oke? Iya. Ini ke mall. Pertanyaan saya Bang, kenapa kalau kita mau ke toilet di situ ada pria, ada wanita? Kenapa nggak ada tulisan dua natur? Cuman ada dua di situ Bang. Coba jawab. Ya biar kita tahu ini toilet pria, ini toilet wanita. Jangan sampai kita salah masuk. Kalau salah masuk kita dipukul, apalagi salah sembah. Masuklah kau kan mati. Setuju 2, 3 kan? Iya, betul. Nyala kau dari hadapanku. Yang dua natur masuk kemana? Nah itu juga. Ya masuk ke Matius 7, 21, 22 kan? Nyala kau dari hadapanku babi. Ya intinya itu kata Pak Pendeta, terserahlah. Terserah mau masuk ke mana. Nah, ini aja belajar dari analogi seperti ini loh teman-teman. Gak usah jauh-jauh, iya kan? Iya. Kenapa di mall itu cuman ada dua, toilet wanita dengan toilet pria gitu loh. Kenapa nggak ada toilet dua natur? Nah, itu aja supaya kita bisa membedakan mana wanita, mana pria. Nggak ada dua natur, 100% laki-laki, 100% perempuan. Apa? Lanjut. Ya, Dayat Islam Kristen. Assalamualaikum Bang Loding. Waalaikumsalam warahmatullahi. Makanya kemarin narasi Bang Faruk itu saya sangat suka sekali, bahwa kita ini orang Islam datang kepada Mikana untuk menjelaskan kitab kita. Kan misalnya nih, saya datang ke Mikana, saya mau menjelaskan ini mobil saya loh Mikana. Ini mobil saya ini dia begini. Tapi ketika itu saya bertanya di mana mobil kamu Mikana? Ternyata Mikana ambil mobil orang dan dia menjelaskan mobil orang. Ternyata penjelasan dia itu salah dengan apa yang ada di dalam mobil itu. Jadi Islam menjelaskan kitabnya sendiri, sementara Oten ini mau menjelaskan kitab orang, makanya mutar-mutar. Kan? Begitu. Kalau kita lagi adu-adu mobil nih, oh mobil saya ini mobil saya nih, begini. Mana mobil kamu? Nah, Oten ini kan tidak ada mobil, dia ambil mobil orang atau dia sewa di rental, mobil rental kan dia bawa, baru dia bilang, ini mobil saya. Jadi mobil saya ini itu, dia begini, padahal bukan mobilnya itu, mobil orang. Makanya blunder mereka menjelaskan. Begitu ya. Silakan pasien selanjutnya. Nomor antrian yang ke-7. Ya, oke.
Ya, halo, Apodi, Islam Kristen? Kristen, tapi aku nggak mau disebut pasien. Oh iya, tidak apa-apa. Masa saya mau sebut sayang, kan tidak mungkin kan? Ya silakan Ibu, open cam dulu. Nggak bisa, Bang. Kenapa, Bu? Belum cukup, Bang. Oh, belum bisa. Betul. Ya gimana Bu? Ada yang mau kita bahas gimana? Silakan. Enggak apa-apa. Kalau untuk Kamu Ibu yang karena mengundang, kebetulan otomatis aku naik. Iya. Biar jangan kamu kira Ya. Oten nggak berani naik. Siap, Bu. Iya, sabar Bu. Kebetulan saya sama Papi Gembala ini adalah spesialis janda Kristus juga kan? Silakan. Apa permasalahannya, Bu? Silakan. Spesialis apa kamu? Janda Kristus. Iya, Papi Gembala bukan saya, Bu. Papi Gembala, Bu. Papi Gembala. Saya kan bilang tadi. Saya dan Papi Gembala. Saya Makanya kalau ngomong direnungkan. Saya sama Papi Gembala. Saya sama Papi Gembala, Ibu. Ibu sehat ya, Bu ya? Sehat selalu ya? Salam buat semua keluarga di sana, Bu. Silakan, Papi. Silakan masuk, Papi. Ini wadah Papi nih. Iya, halo Bunda Apoy, salam kenal ya. Semoga kita diberkati oleh Tuhannya Yesus semua ya. Betul ya Bu ya? Amin. Tuhan Yesus, bukan Tuhannya Yesus. Salah ya? Salah dong. Silakan Bu, ada mungkin yang mau disampaikan. Di sini kan kita lagi pelayanan ya, memberitakan firman Tuhan secara jujur, baik dan benar, gitu kan. Jadi untuk memperoleh keselamatan itu harus menyampaikan firman yang sebenar-benarnya. Mungkin begitu. Izin sedikit Bu Apoid, kalau saya boleh tanya, Anda sebagai seorang Kristen, Tuhan Anda berapa? Dan siapa yang berapa itu? Silakan. 3 in 1, 3 di dalam 1. 3 dalam 1? Kan yang kelihatan kan? Sedikit amatnya lah. Agak lain nih. Agak lain. Ya, Tritunggal. Tuhan kok kayak kopi Torabika. Di dalam diri Anda juga ada tubuh Anda, ada jiwa Anda, ada roh Anda. Anda kan bukan mayat hidup. Ini menarik Pastor Loding. Jadi menurut Bu Apo ini Tuhannya ini 3 in 1. Tritunggal, biar lebih inin aja, biar lebih gampang. Kalau akan kamu kan susah. Baik Bu. Di mana tertulis itu di dalam Bible bahwa Tuhan itu Tritunggal? Setahu saya perkataan Yesus begini. Untuk memperoleh hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ini siapa ini satu-satunya ini Bu? Bukan 3 dalam 1 kata Yesus. Teruskan, bukan sampai di situ titik kalimatnya. Mengenal, sabar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Betul? Oke. Mengenal satu-satunya Engkau Tuhan yang benar. Kira-kiranya begitu kan? Ya kan? Yang selalu Anda permasalahkan mengatakan satu-satunya itu adalah Tuhan Anda, sementara Tuhan Anda enggak. Sabar, bukan Bu, bukan. Kita ikuti perkataan Yesus, jangan ke Tuhan saya gitu loh. Yesus kan berkata, mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi menurut Yesus, siapakah satu-satunya Tuhan yang benar itu? Bapa atau Yesus atau dua-duanya? Gitu loh, silakan. Kalau satu dengan satu-satunya sama nggak? Satu dengan satu-satunya. Kalau satu-satunya sama sih. Enggak. Oh, jadi satu-satunya itu 2. Ya, satu-satunya ini kita harus tahu dong, bagaimana yang satu-satunya ini. Apakah dia hanya batu atau hanya makhluk goib itu? Iya, jadi menurut Ibu satu-satunya itu 1 apa 3? Satu-satunya diperkenalkan oleh Tuhan Yesus, dan hanya dialah yang bisa mengenalkan Allah yang benar atau Tuhan yang benar, karena dia berasal dari Bapa di surga atau firman-Nya yang nujul keluar jadi manusia. Jadi kalau yang dikenalkan oleh yang lain kita ragu, itu bukan Tuhan yang benar menurut saya, karena ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu berasal dari kehendak Allah Bapa atau Bapa di surga.
Itu yang sepemahaman saya sebagai jemaat Baik. awam. Baik, Ibu sebagai jemaat awam, saya sebagai pelayan firman ya, yang sudah berkelana ya. Jadi saya mau tanya Ibu. Oh, bukan kembali berarti ke awam. dalil. Saya nggak ini loh. Saya nggak bisa mengenal Tuhan saya. Belum lagi awam saya udah mengalami pertemuan demi pertemuan melalui firman dan melalui mimpi. Oh, sudah Di pernah dalam ketemu perjalanan Tuhan? hidup. Sudah pernah ketemu Tuhan, Ibu? Sudah melalui mimpi and firmannya saya imani dan sudah loh. Oh, ini berat loh teman-teman. Jadi Ibu ini sudah pernah ketemu Tuhan. Ibu punya Bible di situ? Mabuk? nggak punya. Biasanya dari HP. Oh, bisa dari HP. Izin bisa dibuka Yohanes 5:37. Satu HP. Udah bacakan Ya. coba. Kira-kiranya udah. Dialah yang bersaksi dan mengutus aku. Suaranya tidak dapat kau dengar, rupanya pun tidak dapat kau lihat. Nah, sementara Ibu sudah pernah lihat Tuhan. Jangan-jangan ini Bu, karena iblis juga bisa menyamar loh, menjadi Tuhan loh. Iya, Silakan, Bu. betul. Zaman Nabi kan Tuhan menyatakan dirinya melalui mimpi. Ada melalui penglihatan, ada melalui mimpi. Iya kan? Oh, ini udah berat ini diskusi ini kita, Bang Loding. Dia sudah pernah lihat Berat, nggak Tuhan. bisa dilawan mungkin. Gitu. Padahal di dalam Bible siapa yang melihat Tuhan dia mati. Suaranya tidak bisa kamu dengar, itu artinya itu yang dikenalkan oleh Tuhan Yesus. Makanya tanpa kita mengenal Tuhan Yesus, kita tidak bisa mendengar suaranya. Karena suaranya itulah firman itu yang menjadi manusia. Kalau Anda memahami. Iya, jadi siapa Tuhan yang tidak bisa dilihat ini, Bu? Yaitu Bapa di surga. Allah itu adalah roh. Di Ulangan itu apa di mana itu? Dasar awalnya Allah itu adalah roh. Kalian juga mungkin nggak bisa melihat enggak, Bu. kan? Saya Tapi bukan penyembah dikenalkan roh. oleh siapa Tuhan kalian? Kok kalian tahu Allah kalian itu pencipta langit dan bumi? Itu kan hanya katanya. Ya, enggak, lebih fokus Bu. Biar kita dapat edukasi. Jadi siapa satu-satunya Tuhan yang benar ini? Bapa atau Yesus atau dua-duanya? Bapa di surga, tapi tanpa diperkenalkan oleh Yesus Kristus, kita tidak bisa mengenal Dia dan mendengar suaranya. Iya, jadi siapa satu-satunya itu, Bu? Melalui Yesus Kristus, Bapa di surga, dan Dia Astaga. Bu, saya tidak tanya, makasih Mas, bukan saya. Makasih, saya tidak tanya melalui, bukan Bu. Yang saya tanya berdasarkan dalil. Siapakah satu-satunya Tuhan yang benar itu menurut Yesus? Dirinya kah atau Bapa atau dua-duanya? Silakan. Karena Allah itu dasarnya roh. Aduh. Jadi Aduh, makasih Pak roh kan nggak bisa kita lihat dan nggak bisa kita dengar apa kehendaknya. Kalau hanya katanya Tuhan itu maha kuasa. Mana bukti kuasanya yang pernah dilihat oleh manusia zaman Nabi? Bu, bisa nggak Bu? Pertanyaan saya, perkataan Yesus mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Siapakah satu-satunya Tuhan yang benar ini? Jangan lupa Iya, dan Yesus Kristus yang kau utus. Kenalkan Yesus Kristus lah Tuhan yang benar. Saya Selain tidak itu, nanya. tidak Tuhan yang benar. Itu intinya arti ayat itu. Bu, saya tidak tanya yang diutus. Saya cuma tanya siapakah satu-satunya Tuhan yang benar itu? Bapa atau Yesus? Yang diperkenalkan Yesus Kristus, Allah Bapa. Yang berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan dong, karena Dia berarti yang ada berapa memperkenalkan. Sekarang ada berapa Yesus Tuhan? ada di dunia enggak? Kan Dia udah kembali ke tahtanya. Bu, Ibu jujur. Iya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari si iblis, betul? Itu beda lagi konteksnya. Loh, itu Kalau Bible. Iya. Kalau Anda yang bertanya, pertanyaan Anda kan nggak sesuai dengan firman Tuhan. Loh, itu saya tanya bukan Yohanes saya katakan 17:3 iya kok. dan tidak. Kalau Anda yang bertanya,
Bu, memang pertanyaan saya ini membuat banyak pendeta yang lari ke hutan loh. Kalau ibu jujur, saya bertanya Bu, dengarkan baik-baik. Ini ya, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Ya, yang saya tanya menurut Yesus. Dan Saya tidak tanya utusannya Bu. sampai titik satu kalimat. Ibu. Sampai Saya titik itu satu kalimat, Bang. hafal Bible Anda dan mengenal Yesus yang engkau utus. Saya nggak nanya utusnya, Iya, gitu loh. Nah, itu kan yang saya satu-satunya tanya, Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Tuhan yang benar itu utus. Selain itu tidak Tuhan yang benar yang dikenalkannya. Itu aja. Kalau Anda jadi memahami. siapa satu-satunya Tuhan yang benar itu? Pencipta langit dan bumi, Allah Bapa di surga, melalui firman-Nya Dia menciptakan dan sekarang firman-Nya sudah betul. naik ke surga dan Roh Allah Bapa lah yang diutus ke dunia ini. Tidak nanya yang, itu Ibu. Astagfirullah Ibu. Yang Saya mengimani bertanya, Yesus adalah Tuhan, engkau hanya yang ada Roh Kudus lah, karena Roh Kudus adalah Roh Allah Bapa. Ibu tidak jujur. Apabila siapa yang tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu tidak ada Roh Kudus. Begini aja Bu, Ibu dibawa aja ya. Jadi kita tidak butuh silakan. narasi, nggak Minimal butuh udah ada narasi yang yang tidak mendengar. jelas gitu Terserah kan. pendengar, kalau otaknya nggak cerdas ya pasti kan. satu-satunya yang dipegang ditanya terus tapi nggak ngerti satu-satunya. arti satu-satunya yang dikenalkan oleh siapa, Yesus atau Ya Nabi siapa lain. satu-satunya itu siapa? Sementara kalau kita yang dikenalkan oleh Nabi Anda itu Ibrahim 4 coba buka. Siapa yang dikenalkan Nabi Anda itu Ibrahim 4 dan QS 38 ayat 82. Udah nggak Itu usah aja lari dibaca ke oleh Al-Quran penonton. dulu Itulah Bu. Nabi Anda kenalkan Tuhan Anda, lawan dari Tuhan yang Aduh, benar. nggak bisa mutusin Oke, saya ini, makasih. teman-teman, ya. Aku turun. Nah, Bye udah. bye. Tanya dulu deh siapa satu-satunya Tuhan yang benar, lari kepada mulanya adalah firman. Ya kan Bukan udah itu yang bilang dari ditanya. tadi. Oke. Saya nggak bisa ya mutusin ya. Halo, Papi. Ditanya satu-satunya mana pada mulanya adalah firman. Aduh. Papi, suara saya aman kah? Aman. Nggak jujur. Susah kita berdialog orang yang nggak jujur. Susah, ya kan?